Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, hiduplah seorang ibu bernama Bu Marni. Ia adalah seorang wanita sederhana yang sepanjang hidupnya hanya mengenal kerja keras dan pengorbanan. Sejak muda, Bu Marni menikah dengan seorang petani bernama Pak Sarman. Hidup mereka memang tidak berkecukupan, tetapi mereka selalu berusaha agar dapur tetap mengepul dan anak-anak mereka bisa hidup dengan layak. Dari pernikahannya, Bu Marni dikaruniai 3 anak, Anton, Lina, dan Bayu. Anton adalah anak sulung yang pintar dan bercita-cita menjadi pengusaha. Lina, anak kedua, dikenal sebagai gadis yang cantik dan rajin membantu ibunya di rumah. Sedangkan Bayu, anak bungsu mereka, adalah anak yang ceria dan selalu menemani Bu Marni di saat susah. Namun, kebahagiaan keluarga mereka tidak bertahan lama. Ketika Bayu masih kecil, Pak Sarman jatuh sakit. Selama berbulan-bulan Bu Marni merawat suaminya, menghabiskan tabungan kecil mereka untuk biaya pengobatan. Namun, takdir berkata lain. Pak Sarman akhirnya meninggal dunia, meninggalkan Bu Marni dengan 3 anak yang masih membutuhkan banyak perhatian. Sejak saat itu, Bu Marni menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai buruh tani, menerima upah yang tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kadang-kadang ia bekerja di ladang orang, menanam padi, atau membersihkan kebun. Di musim panen, ia mendapat tambahan penghasilan dengan menjadi buruh angkut padi. Hari-harinya penuh dengan keringat dan lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Meskipun hidup dalam kesulitan, Bu Marni selalu mengutamakan anak-anaknya. Jika ada sisa uang, ia lebih memilih membelikan buku dan seragam sekolah untuk Anton dan Lina, sementara ia sendiri rela memakai baju yang sudah lusuh. Jika makanan di rumah hanya cukup untuk 3 orang, ia akan mengatakan bahwa dirinya sudah makan di rumah tetangga, padahal perutnya kosong. Saat Anton lulus sekolah menengah, ia meminta izin untuk merantau ke kota demi mengejar cita-citanya menjadi pengusaha. Dengan berat hati, Bu Marni melepasnya, berharap anak sulungnya bisa sukses dan membanggakan keluarga. Tak lama kemudian, Lina juga menikah dengan seorang pria kaya dan ikut suaminya keluar kota. Bayu, yang masih bersekolah, mulai jarang pulang karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan rumah kecil Bu Marni semakin sepi. Ia mengira setelah anak-anaknya sukses, mereka akan sering pulang untuk menjenguknya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Lambat laun, mereka mulai jarang menghubungi, bahkan semakin melupakannya. Bu Marni hanya bisa duduk di beranda rumahnya setiap sore, menatap jalan desa dengan harapan melihat anak-anaknya pulang. Namun, yang datang hanyalah angin senja yang dingin dan sunyi. Seiring berjalannya waktu, Bu Marni semakin merasakan kesendirian. Anton, anak sulungnya, kini telah menjadi pengusaha sukses di kota besar. Ia memiliki perusahaan sendiri, rumah mewah, dan kendaraan yang berjejer di garasi. Namun, kesuksesannya membuatnya lupa akan ibunya di desa. Ia jarang menghubungi. Bahkan ketika Bu Marni mencoba menelepon, seringkali tidak dijawab. Jikapun diangkat, jawabannya selalu sama. "Ma, Anton lagi sibuk. Nanti ya." Tapi, nanti, itu tak pernah datang. Lina, anak keduanya, menikah dengan seorang pria kaya dan hidup nyaman di rumah besar bersama mertuanya. Awalnya, ia masih sering menelepon ibunya. Tetapi setelah memiliki anak, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada keluarganya sendiri. Setiap kali Bu Marni ingin berkunjung, Lina selalu berdalih, "Maaf, Ma, anak-anak lagi sakit." Atau, "Mama nanti susah di rumah mertua, di sini aturannya ketat." Lambat laun, panggilan dari Bu Marni semakin jarang ia angkat. Bayu, anak bungsunya, yang dulu selalu menemani dan bermanja-manja dengan ibunya, kini juga berubah. Setelah menjadi pegawai negeri, ia mulai sibuk dengan pekerjaannya dan lingkungannya yang baru. Saat ibunya meminta bantuan uang untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, Bayu hanya menjawab, "Ma, gaji Bayu belum cukup buat diri sendiri. Mama sabar dulu ya." Padahal, Bayu sering terlihat di media sosial menikmati liburan bersama teman-temannya di berbagai tempat. Kesendirian semakin menghantui Bu Marni. Rumahnya yang dulu penuh dengan tawa anak-anaknya kini terasa dingin dan sunyi. Di usia tuanya, tubuhnya mulai melemah. Tangannya tak sekuat dulu untuk bekerja di ladang. Ia mulai sakit-sakitan, tapi tak ada satupun anaknya yang datang menjenguk. Suatu hari, Bu Marni jatuh sakit cukup parah. Ia hanya bisa terbaring lemah di kasur tua di rumahnya yang reot.
Para tetangga yang iba membawakan makanan dan membantu merawatnya sebisanya. Salah satu tetangga mencoba menghubungi Anton, Lina, dan Bayu, memberitahu bahwa ibu mereka sakit dan butuh perhatian. Namun, jawaban mereka sangat mengecewakan. Anton berkata, "Maaf, saya lagi ada proyek besar, nggak bisa pulang." Lina menjawab, "Aduh, anak-anak lagi butuh perhatian saya. Mungkin lain kali ya." Bayu hanya membalas singkat, "Mama pasti bisa sembuh sendiri. Doa saya selalu buat Mama." Para tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. Tak menyangka anak-anak Bu Marni yang dulu begitu disayang kini malah menelantarkannya. Bu Marni hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak marah, hanya sedih. Di dalam hatinya, ia tetap mendoakan anak-anaknya agar sehat dan bahagia, meskipun mereka telah melupakannya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Bu Marni semakin memburuk. Hingga suatu malam yang sunyi, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Bu Marni menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dalam kesendirian, tanpa satupun anaknya di sisinya. Tetangga-tetangga yang peduli mengurus jenazahnya dan mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Ketiga anaknya, mereka baru tahu kabar kematian ibunya beberapa hari kemudian. Dan semuanya sudah terlambat. Beberapa hari setelah pemakaman, kabar tentang kepergian Bu Marni akhirnya sampai ke telinga ketiga anaknya. Anton, Lina, dan Bayu akhirnya pulang ke desa, tetapi semua sudah terlambat. Makam ibu mereka sudah dingin, hanya ada gundukan tanah merah dengan batu nisan sederhana bertuliskan namanya. Saat mereka tiba di rumah peninggalan Bu Marni, suasana terasa sunyi dan menyayat hati. Rumah itu tampak reot, atapnya bocor, dindingnya lapuk, dan perabotannya penuh debu. Di sudut ruangan, masih ada dipan tua tempat ibunya biasa tidur, dengan selimut lusuh yang pernah ia pakai. Mereka berjalan pelan, merasakan kehampaan yang begitu besar. Seorang tetangga mendekati mereka dan menyerahkan sebuah surat. "Ini ditulis oleh ibumu sebelum beliau meninggal," kata tetangga itu dengan nada lirih. Dengan tangan gemetar, Anton membuka surat itu dan mulai membaca. "Anak-anakku tersayang, dulu, ibu rela berlapar-lapar demi kalian makan. Ibu bekerja siang dan malam agar kalian bisa sekolah. Ibu tidak pernah mengeluh, karena kebahagiaan ibu adalah melihat kalian tumbuh dan sukses. Ibu tidak butuh harta kalian. Ibu hanya ingin mendengar suara kalian, melihat kalian pulang meski sebentar, atau sekadar tahu bahwa kalian masih peduli. Tapi ibu mengerti, kalian sibuk dengan kehidupan masing-masing, jangan khawatir. Nak, ibu tidak marah. Ibu hanya rindu. Jika kalian membaca surat ini, ibu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tidak apa-apa. Nak, ibu tetap menyayangi kalian sampai akhir hayat. Semoga kalian sehat, bahagia, dan tidak pernah merasakan kesepian seperti yang ibu rasakan. Dengan kasih sayang, ibu." Mata Anton mulai berair. Lina terisak keras, dan Bayu jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Hati mereka terasa hancur membaca surat itu. Mereka baru sadar bahwa ibu mereka tidak pernah meminta harta atau kemewahan, hanya sedikit perhatian dan kasih sayang yang mereka abaikan. Anton menggenggam surat itu erat, dadanya sesak oleh penyesalan. "Kenapa kita begitu egois?" Suaranya bergetar. Lina menangis tanpa henti, teringat bagaimana ia selalu menolak saat ibunya ingin berkunjung. Bayu, yang dulu begitu dekat dengan ibunya, kini merasa seperti anak yang paling berdosa. Mereka pergi ke makam ibu mereka dan berlutut di sana. Anton meletakkan tangannya di atas tanah, seolah berharap bisa menyentuh ibunya sekali lagi. Lina menggigit bibirnya, menyesali setiap panggilan yang ia abaikan. Bayu terisak, mengingat saat ia berkata bahwa ibunya bisa sembuh sendiri, tanpa menyadari betapa kesepian ibunya saat itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Sejak hari itu, ketiganya berubah. Anton mulai lebih peduli kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang tua yang membutuhkan perhatian. Lina mulai mengajarkan anak-anaknya untuk selalu menghormati dan menjaga orang tua. Bayu, yang dulu mengabaikan ibunya, kini aktif membantu panti jompo, berusaha menebus kesalahannya dengan merawat mereka yang juga kesepian seperti ibunya dulu. Tapi mereka tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Penyesalan mereka akan selalu menjadi luka yang tak bisa sembuh. Mereka telah kehilangan ibu mereka untuk selamanya, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghapus dosa mereka. Karena kasih sayang orang tua itu tak ternilai, dan ketika mereka telah tiada, yang tersisa hanyalah penyesalan.